gue bosan, in fact, gue kecewa kalau next upgrade folding fontsnya Samsung gak jauh lebih baik dari Fold 5 yang gue punya ini. Jujur, Fold 5 ini menjadi generasi terbaik di era folding fontsnya Samsung. At least ini pendapat gue ya, karena I had no complaint about this phone. Kenapa? Karena dalam penggunaannya Fold 5 ini bukan cuma sekedar smartphone premium, tapi menjadi supporting device untuk segala rutinitas produktivitas yang gue lewatin di kesehariannya. Whether gue lagi kerja ataupun pembuatan konten seperti ini, Fold 5 ini cukup untuk meringankan beberapa tasking yang gue lalui. Nah, udah pasti karena di Fold 5 ini dengan dukungan software dan One UI yang lebih intuitif, serta beberapa fitur lainnya yang akhirnya mempermudah gue untuk melakukan banyak hal seperti multitasking. Ini sih kepake banget di gue karena kebiasaan gue dalam kerja ataupun pembuatan skrip itu biasanya melakukan split screen mode. Balik lagi, walaupun secara desain, kapasitas baterai dan kris yang ada di layar dalamnya ini tidak berubah banyak, tapi mekanisme hinge terbarunya yang ditanamkan di Fold 5 ini membuat gue lebih tenang dalam penggunaannya sehari-hari. Ya karena udah nggak perlu khawatir lagi bakal ada debu yang masuk ke layar dalamnya ini. Dan juga bahan yang ada di layar dalamnya ini sekarang jauh lebih kuat dibandingkan versi Fold sebelumnya. Dan dengan bahan yang kuat itu atau bahan terbaru itu membuat kris yang ada di layar dalamnya ini jauh lebih less visible. Di antara perubahan yang tidak terlalu signifikan tersebut, porsi penggunaan Fold 5 ini di gua tidak cukup berubah banyak karena hampir 70% gua dalam penggunaannya keseharian menggunakan layar depannya atau cover screen-nya. Tapi buat gua, walaupun di luar sana banyak orang yang mengeluhkan tentang form factor dari layar depan Fold 5 ini. Tapi buat gua yang day by day-nya selalu menggunakan layar depannya, ini adalah ukuran yang terbaik untuk folding fontsnya Samsung. Kenapa? Sini. Karena walaupun sebenarnya ini posisinya lebih narrow dan lebih tinggi, tapi untuk di holding di one hand ini udah paling nyaman. Ya karena dalam posisi folding seperti ini, smartphone atau Fold 5 ini akan berasa jauh lebih tebal dibandingkan candy bar smartphone biasanya. Nah disitulah menurut gua Fold 5 ini sudah menjadi ukuran yang paling ideal. Karena mungkin juga Fold 5 ini tidak seperti kebanyakan folding phones yang ada sekarang, yang secara ukurannya kalau di unfold seperti ini lebih tipis. Makanya kebanyakan folding phone lain di luar sana layar depannya itu jauh lebih tebal dan lebih pendek. Ini sih sebenarnya analisa gua aja. Tapi bakal ngaruh nggak untuk penggunaan sehari-hari? Jawabannya adalah jujur, mau apapun brand smartphone kalian pasti butuh penyesuaian. Dan setiap brand itu pasti ada plus minusnya. Ujung-ujungnya dan pada akhirnya kalian ya mau nggak mau terima aja apa adanya kan. Oke, kita lanjut ya. Bukan cuman itu, keunggulan dari Fold 5 atau folding phone seperti ini bisa digunakan untuk beberapa macam situasi. Walaupun layar depannya ini kecil, gue juga sering pakai untuk konsumsi media seperti YouTube ataupun Netflix. Nah, enaknya lagi, kalau lagi nonton seperti ini, smartphone ini juga bisa digunakan sebagai stand sendiri. Seperti ini. Dan menurut gua ini menjadi salah satu keunggulan smartphone foldingnya Samsung. Karena sistem mekanisme hinge-nya itu membuat Fold 5 ini bisa digunakan di berbagai angle sesuai yang kita mau. Atau kalau misalnya kalian mau menggunakan layar dalamnya, Samsung punya software yang dikenal sebagai Flex Mode. Nah, ini memungkinkan para penggunanya membuat atau men-treat smartphone folding ini seperti layaknya sebuah laptop dengan ukuran yang jauh lebih kecil. Dengan layar atas itu ngeplay media, tapi di bawahnya ini sebagai kontrol. Nah ini yang bikin gue suka sama Fold 5 ini, karena bukan cuman sekedar mengasih experience sebagai folding phone atau memiliki layar besar aja, tapi juga software yang bisa membantu kita dalam segala tasking yang akan kita lewatin di kesehariannya. Dan tentunya dengan layar besar yang ada di dalamnya ini, kita bisa jauh lebih explore banyak keunggulan dari Fold 5 ini. Untuk sekedar konsumsi media mah udah paling bener lah. Apalagi mungkin di antara kalian di luar sana, ada yang suka menggambar atau pas meeting lebih memilih handwriting. Jadi kalian nggak perlu kerepotan in case kalian kemana-mana cuman hanya membawa satu device ini aja.
Dan ini semua persis seperti apa yang gue alami sekarang. Nah, makanya untuk melindungi itu semua, di awal pembelian gue langsung membeli casing official by Samsung. Gini, di Fold 4 itu gue pernah pakai casing yang flip cover with pen. Tapi ini bikin Fold 4 itu terasa lebih bulky, karena Fold 4 sendiri aja sudah bulky kan. Dia sistem hinge-nya berbeda dengan ini. Agak sedikit memiliki gap di ujungnya dekat hinge-nya, lalu merapat ke bagian luarnya. Jadi membuat folding fonts-nya sendiri aja atau Fold 4-nya sendiri aja udah lebih tebal, ditambah ketebalan casing-nya. Terus ditambah lagi S Pen-nya yang masih gede banget dan keluar dari casing-nya. Tapi di Fold 5 ini gue menggunakan slim S Pen case yang bikin Fold 5 ini setelah dipasangkan agak sedikit lebih tipis. Dan S Pen-nya ada di belakang sini. Kalau dilihat sebenarnya S Pen-nya ini lebih tipis dibandingkan S Pen yang ada di Fold 4. Akhirnya membuat smartphone ini kalau misalnya dipegang ya nggak berasa agak tebal, karena S Pen-nya benar-benar rapat sesuai casingnya. Ya, secara kan sampai sekarang Fold 5 ini masih belum ada built-in S Pen-nya. Ya mungkin nanti itu di Fold 6 maybe. Ya kalau kalian punya waktu, monggo dipantengin aja channel ini, siapa tahu nanti gua akan membahas video update tentang Fold 6 di sebentar aja. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan buat siapa sih sebenarnya Fold 5 ini? Jujur aja menurut gua, untuk semua orang yang benar-benar akan menggunakan keunggulan dari Fold 5 ini. Bukan cuman karena layarnya yang besar atau desain yang futuristik. Karena bagi gua, walaupun secara harga ini terbilang above dari smartphone premium, tapi Fold 5 ini menawarkan experience yang menarik yang nggak bisa kita dapatin di smartphone candy bar biasa. Dan pastinya tentunya buat yang punya budget atau pengen upgrade tampilan, bisa dengan menggunakan Fold 5 ini. Oh ya, terus ada juga mungkin tech antusias ya, yang biasanya itu penasaran dengan teknologi-teknologi baru yang ditawarkan oleh Fold 5 ini. Dan ada lagi ya untuk orang-orang yang punya mobilitas tinggi sih. Sekian kali ya kesimpulan singkat gua dari selama ini gua menggunakan Fold 5 itu kurang lebih 7 bulan. Ini smartphone yang unggul dari segi desain dengan fitur yang berlimpah banyak. Dan juga UI UX-nya yang bikin berkesan. Untuk baterai ini pas banget kalau dibawa seharian. Jadi lu nggak perlu takut bakal kekurangan daya. Paling simple sih untuk menghemat daya baterai ya, coba lebih less aja menggunakan layar dalamnya. Udah sih ya, paling itu aja yang bisa gua sampaikan. Semoga video ini bisa bermanfaat atau membantu kalian memutuskan untuk membeli Fold 5 atau tidak. Ya, kalau memang bermanfaat, monggo di-share videonya. Kalau misalnya di antara kalian ada yang pengen bertanya, komentar atau saran, silahkan dituliskan di kolom komentar di bawah. Udah kali ya. Dan yang terakhir, like video ini kalau lu suka, subscribe kalau lu belum subscribe, and I'll see you in the next one. Peace.